akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dewe dak digatekke yen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat maca ngaji serta kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan mengkaji sebuah karya dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri daripada Nahdlatul Ulama, yakni kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, sebuah kitab kecil yang beliau karang untuk membentengi umat dari paham-paham yang bertentangan dengan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Di kitab ini percetakan Maktabah Darur Rahmah ini di halaman 10 menerangkan tentang pada mulanya penduduk Jawa Indonesia itu mengikuti mazhab yang satu, yakni mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam fikih mengikuti mazhab dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan pengikut dari Imam Asy-Syafi'i. Di dalam Usuluddin, dalam masalah tauhid, mengikuti mazhab Imam Abi Hasan al-Asy'ari, dan di dalam masalah tasawuf orang Jawa tempo dulu mengikuti mazhab Imam Ghazali dan Imam Abi Hasan Asy-Syadzili, salah satu mursyid thariqah Syadziliyah radhiyallahu anhum. Dan pada tahun 1330 itulah mulai munculnya aliran-aliran yang berbeda-beda, yang saling bertentangan, yang termasuk muncul di dalamnya adalah Wahabi. Wahabi muncul membid'ahkan semua orang-orang Islam yang berbeda pandangan dengan dia, mengkafirkan bahkan mensyirikkan orang-orang yang berbeda pandangan dengan dia, termasuk masalah mengharamkan orang yang ziarah kubur kepada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab ini akan dibongkar secara jelas oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bi madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Fasal menerangkan tentang berpegangnya ahli Jawa, yakni penduduk Jawa, terhadap mazhab ahli sunnah wal jamaah. Wa bayani ibtida'i zuhuril bid'ai wa intisyariha fi ahli Jawa, dan menerangkan tentang permulaan munculnya bid'ah dan perkembangannya fi ardi Jawa, di tanah Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'ina al-mawjudina fi hadzal zaman, serta menerangkan tentang macam-macamnya ahli bid'ah, orang-orang yang membuat bid'ah di zaman ini. Qad kana muslimul aktoril jawiyati fil azmani salafati al-khaliyati muttafaqiyul ara'i wal madhab. Sungguh orang-orang Islam di tanah Jawa fil azmani salafati, di zaman yang telah dahulu, al-khaliyati, yang telah lewat, muttafaqiyul ara'i wal madhab, ya cocok atau menyatu
di dalam pandangan dan mazhab. Mutahidiyul ma'khadi wal mashrab, satu pengambilan dasar dan satu pengambilan sumber. Wa kulluhum fil fiqhi ala madhabin nafisil madhabil Imam Muhammad bin Idris. Mereka semua ahli Jawa di dalam masalah fikih menetapi madhab yang indah, madhab yang bagus, yakni madhab Imam Muhammad bin Idris, yakni Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi masalah fikih, orang-orang Jawa tempo dulu mengikuti madhab daripada madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa fi usulid-dini ala madhabil imami Abi Hasan al-Asy'ari, dan di dalam masalah usuluddin, dalam masalah tauhid, orang-orang Jawa tempo dulu juga sepakat mengikuti mazhab Imam Abi Hasan al-Asy'ari yang kita kenal dengan mazhab Imam Asy'ari. Biasa kita ketahui dengan pembagian sifat wajib Allah 20, mohal 20, jaiznya 1. Sifat wajib Rasul ada 4, mohalnya 4, jaiznya 1. Kemudian terkumpul menjadi aqaid khamsin atau aqaid 50 kalau dalam Jawa, wujud kita bako itu mengikuti daripada Imam Abi Hasan al-Asy'ari. Semua orang Jawa, para ulama-ulama terdahulu di tanah Jawa mengikuti mazhab Imam Abi Hasan al-Asy'ari. Wa fit tasawufi ala madhabil Imamil Ghazali wal Imami Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di dalam masalah tasawuf, ulama-ulama Jawa, kaum muslimin Jawa mengikuti mazhab Imam Ghazali, yakni Hujjatul Islam, Imam Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, pengarang dari banyak kitab, termasuk paling populer adalah Ihya Ulumuddin. Juga mengikuti Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, ini Mursyid Syadziliyah. Termasuk masalah kitab hikam itu juga kalau dirunut itu termasuk mazhab dari Imam Abi Hasan Asy-Syadzili. Kitab hikam karangan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Summa innahu hadatsa fi 'ami alfin wa salasimi'atin wa salasina ahzabun mutanawwi'atun. Kemudian muncul di tahun 1330 macam-macam golongan yang berbeda-beda. Wa arahum mutatafi'atun, dan pendapat mereka juga saling bertentangan. Wa aqwalun mutadharibatun, ya, pandangan-pandangan mereka berbeda, pendapat mereka juga saling bertentangan. Warijalun mutajadzibatun, dan juga para ulamanya juga saling berbeda, bertentangan, tarik-tarian. Jadi awal mulanya tanah Jawa itu dihuni oleh orang-orang, para kaum muslimin, muslimat, baik dari kalangan ulamanya dan dari kalangan umatnya, mengikuti satu mazhab, yakni mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam fikih. Meskipun di dalam NU Aswaja mengakui 4 mazhab, yakni mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, lalu mazhab Imam Syafi'i, lalu yang keempat mazhab Hambali.
Imam Hambali adalah santri dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i juga santri dari Imam Malik. Jadi saling keterkaitan antara tiga mazhab tersebut. Dan meskipun berbeda, mereka saling menghormati. Berbeda dengan sekarang, orang yang berbeda pandangan terus saling mengejek, saling membid'ahkan. Naudzubillah min dzalik. Beda masalah usolli, usolli dengan tidak usolli, terus ejek-ejekan. Padahal memang ada pendapat yang berbeda dari kalangan mazhab. Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan sunnah mengucapkan usolli. Sedangkan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak mensunahkan. Silahkan ikut yang mana. Imam Malik dan Imam Hanafi ketika hal tersebut dilakukan oleh orang yang gampang untuk ragu, sholatnya itu was-was, maka juga sunnah untuk mengucapkan usolli fardhu dhuhri. Silakan dipelajari dalam kitab Fikih Al-Madzaibul Arba'ah karangan Syekh Jaziri, dan juga dalam kitab-kitab yang memuat tentang perbedaan madhab. Jadi di awal mula tanah Jawa itu satu madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai munculnya faham yang berbeda, faham yang bertentangan, faham yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk yang Wahabi. Sekarang Wahabi itu ya ganti Salafi, itu adalah orang Wahabi. Nanti kita bacakan redaksinya, bagaimana pendapat Mbah Hashim tentang Wahabi.